hal-hal yang bisa menyebabkan pembengkakan jantung itu bisa disebabkan oleh penyakit jantung itu sendiri atau penyakit lain yang di luar jantung. Untuk penyakit yang disebabkan oleh jantung itu sendiri bisa karena masalah koroner, pembuluh darah jantung, masalah katupnya pada jantung, bisa karena masalah tekanan darah tinggi, kemudian bisa karena masalah infeksi pada jantung. Kemudian untuk kondisi-kondisi lain di luar jantung yang mungkin bisa menyebabkan jantung itu ikut bengkak atau berkontribusi seperti masalah hormonal, ya, kelainan tiroid, kemudian masalah infeksi, kemudian bisa juga karena masalah HB kurang atau kita sebut anemia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pembengkakan jantung. Waduh, serem banget nih ya. Jantung mengalami pembengkakan. Nah, kira-kira apa penyebabnya, gejalanya? Anda boleh bertanya-tanya ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dok. Pembengkakan jantung. Meni serem pisan. Kayak jantung yang notabene kayak kalau kita belajar dulu di IPA ya waktu SD, itu jantung kan kayak very important one gitu ya, yang sangat penting banget gitu ya. Tiba-tiba ada terjadi pembengkakan, otomatis kan akan mengganggu kinerja si jantung itu sendiri. Nah, secara medis itu definisi dari pembengkakan jantung itu seperti apa? Ibarat kata kalau tubuh kita nih bisa jatuh kan kayak tangan atau kaki kita bengkak, membelendung lah gitu ya. Berarti kalau pembengkakan jantung, jantung juga akan membelendung seperti itu atau gimana, Dok? Jadi kalau di termnya medis itu pembengkakan jantung kita sebut sebagai kardiomegali. Kardio jantung, megali itu pembesaran. Kardiomegali, oke. Ya, jadi itu sebenarnya adalah salah satu komplikasi dari berbagai jenis penyakit. Yang sifatnya mungkin nggak akut tapi kronik. Jadi nanti dia akan menyebabkan perubahan dimensi jantung. Ukuran jantung kan normalnya memang hasilnya harusnya sih sekepal tangan pemiliknya. Tapi dia bisa membesar, ya, lebih besar jadi 2 kepal, 3 kepal. Melebar sampai ke samping. Nah itu namanya kardiomegali, jadi udah ada pembesaran. Dan ini juga biasanya pembesarannya bisa ke dalam, hipertrofik atau dilatasi, dia melebar. Maksudnya pembesaran ke dalam dan keluar itu gimana, Dok? Ruangan jantungnya makin sempit ke dalam karena ada pembesaran otot-ototnya. Baik. Kalau hipertrofi otot bagus, kalau jantung enggak. Oh, ini kan bisa flexing ya, nih, Dok ya? Kalau ini nggak bisa buat flexing. Nggak bisa buat flexing, harus dirawat itu gitu ya. Oke, jadi kalau pembengkakan ini sendiri ada perubahan dimensi itu otomatis. Ketika mungkin normalnya adalah sekepal orangnya gitu ya, ini akan bisa jadi 2-3 kali lipat seperti itu. Nah, otomatis ketika kita belum ngomongin gejala atau penyebabnya, berarti kalau secara logika aja nalarnya, ketika jantung itu melebar, bukankah di dalam tubuh kita ini, maksudnya semua organ kan sudah terpasang baik di posisinya masing-masing. Kalau jantung melebar dimensinya, otomatis dia kayak akan menekan organ yang lain atau gimana, Dok, kondisinya jadinya? Jantung itu kan memang adanya di rongga dada, ya, tepatnya di tengah sedikit mengarah ke kiri ya ujungnya. Di kiri kanannya ada paru. Ya sebenarnya dia itu tidak banyak menekan organ lain kecuali teman-temannya di sekitar itu. Dan biasanya kalau misalkan ada pembesaran jantung, entah di salah satu tempatnya itu kita suka ada yang namanya saraf ya, saraf buat bicara ini ke sini, recurrent laryngeus. Kalau ada pembengkakan, ya mungkin nggak sering ya kejadiannya, tapi saraf itu turun dulu melalui jantung, ya ngelewatin aja, terus dia naik ke atas ke pita suara, itu jadi serak. Ya itu bisa terjadi. Kemudian juga kalau kita raba jantungnya membesar ke samping ya. Tapi kebanyakan sih memang jantung tidak banyak mendesak organ lain sih. Kecuali misalnya kanker yang di luar jantung gitu ya, itu kan nggak normal dan dia akan mendesak organ dan menyebabkan nyeri, ya, kemudian mual muntah karena misalnya kalau di saluran cerna. Tapi kalau jantung biasanya lebih banyak ke intoleransi fisik, di mana kalau dia beraktivitas jadi malah lebih cepat capek, ya, nyeri dada, bengkak-bengkak seperti itu. Nah itu kan oke, secara ukuran mungkin tidak terlalu menekan ke yang lain, tapi akan muncul di intoleransi fisik ya, ketika orang kayak beraktivitas sering mudah capek. Nah,
itu kan let's say kayak gitu. Itu kan mungkin buat sebagian orang akan sangat bias ya dok ya, maksudnya kayak tidak spesifik banget. Jadi orang kayak nggak ngerti ini mengarah ke pembengkakan jantung atau enggak gitu ya. Ada nggak bedanya antara gejala-gejala ya klinis yang mungkin terjadi yang dia lebih spesifik atau memang secara umum seperti itu sampai akhirnya kroniknya itu benar-benar udah kronik banget, udah lama gitu, baru rasa bedanya banget gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita bicara masalah pembengkakan jantung tuh erat kaitannya sama gagal jantung. Ya, jadi kalau udah bentuknya membesar, dimensinya berbeda, berarti yang jadi masalah gagalnya di pompa. Jadi fungsi pompanya berkurang. Kalau fungsi pompanya ada kelainan, akhirnya aliran darah ke dalam tubuh jadi berkurang, itu kita sebut jadi gagal jantung. Dan itu ada derajatnya. Ada derajat ringan, sedang sampai berat ya. Kalau kita bilangnya kelas 1, 2, 3, 4 secara fungsional. Atau ya kelasnya A, B, C, D ya. Itu udah dengan gejala, tanpa gejala. Jadi awalnya itu bisa dibilang tanpa gejala. Kemudian kalau sudah berat bergejala. Nah biasanya memang untuk kita sulit untuk membedakan. Oh ini sesak napas kan bisa punya jantung, punya ginjal, punya infeksi, punya masalah ginjal. Itu mirip-mirip semua, sama paru juga mirip. Untuk membedakannya ya kita biasanya tahu. Kalau jantung kan aktivitas makin tinggi, pompanya harus makin kuat. Yes. Betul. Jadi dia akan muncul pada saat beraktivitas, naik tangga. Berat ya. Ya. Kemudian karena pompanya melemah, kemampuan dia untuk menaikkan darah dari kaki ke atas berkurang, bengkak di kaki. Ya. Kemudian harusnya dia mengalirkan dari darah dari paru masuk ke jantung, dari jantung masuk lagi ke seluruh tubuh. Ini karena pompanya kurang, darahnya banyak yang macet di paru. Akhirnya apa? Kalau tidur datar sesak, kalau duduk baru enak. Jadi kalau lagi tidur tiba-tiba terbangun karena sesak napas, itu khasnya biasanya jantung. Ya kita sebutnya paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi itu bahasa awamnya kita bilang sesak mendadak saat malam. Atau sesak yang perbaikan saat duduk, ortopno namanya. Itu biasanya arah-arahnya ke jantung. Itu udah spesifik banget ya ke situ, udah bisa jadi ya 100% bisa ke situ gitu ya. Ya, biasanya nanti dari dokternya akan menanyakan ciri bagaimana sesak dan gejalanya untuk diarahinnya kayaknya jantung. Nanti kita buktikan dengan pemeriksaan tambahan seperti itu. Itu berlaku untuk mereka yang ada riwayat gangguan di paru atau semua? Ya semua, jadi nanti pasti akan dilakukan serempak apakah ada masalah paru, karena masalah paru pun bisa menyebabkan masalah jantung. Kan tubuh itu berkaitan ya dok? Berkaitan. Jadi saling sambung menyambung, kalau yang satu rusak yang lain akan ikut menanggung beban. Kolektif ya dok? Iya. Tapi sebenarnya kayak untuk yang sesak tuh kayak yang ini kan lumayan menarik ketika orang ya itu ya kejadiannya nocturnal malam-malam gitu ya, sesak napas di saat malam dan orang akan merasa enakan ketika dia duduk gitu ya. Nah itu terjadi repetisinya setiap malam kah atau dia hilang timbul atau gimana? Kalau misalkan penumpukan atau macet darah di parunya cukup lama ya tiap hari dia rasakan itu. Makanya itu yang membuat dia akhirnya berobat. Oh saya nggak bisa tidur, nggak enak gitu. Biasanya kalau ditanya pasien udah berapa bulan pak? Sebulan 2 bulan begini saya susah. Gitu. Dan dia juga nggak ngeh aja kayak oh iya ya saya baru tahu kalau pas tidur emang begitu rasanya nggak enak. Itu tuh kerasanya ketika orang baru rebahan awalnya terus atau dia di alam bawah sadar ketika tertidur tiba-tiba kayak langsung sesak terus bangun gitu. Nah, ada yang tertidur lelap habis itu terbangun karena sesak napas. Ya, kemudian ada juga yang mau tidur susah karena begitu dia cari bantal 2-3 bantal baru enak pasti tidur. Ini sudah sangat spesifik sekali ya, berarti kalau Anda ngerasakan hal-hal tadi ya gejala klinis yang disebutkan tadi Anda harus segera periksa. Itu udah berat. Kenapa dok? Udah berat. Iya. Jadi sebenarnya kalau pembengkakan jantung itu awalnya gejalanya nggak ada. Yang kita tahu itu misalnya dia MCU di foto ronsen bengkak, atau dia punya hipertensi, atau dia yang punya yang lain masalah penyakitnya. Nah itu dulu awalnya. Itu dulu awalnya, berarti harus cari tahu dulu nih akar masalahnya juga ada di mana gitu ya. Nah, Anda harus periksa. Nah nanti kita bahas lebih mendalam lagi dok ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pembengkakan jantung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsate.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini sudah ada yang DM nih ya, udah ada yang mau tanya-tanya nih ya. Baru masuk segmen 2 nih ya, ini dari Ibu apa Bapak nih ya, Ibu Ega, ya Pak Ega mungkin ya. Dok, ayah saya ada riwayat pembengkakan jantung karena hipertensi. Wah, ini baru mau saya tanya dok, penyakit-penyakit apa aja tadi sempat ya. Dan sudah 2 malam ini mengalami sesak napas. Oke, ini pemicunya apa ya dan gimana meredakan sesak napasnya? Terima kasih. Ini sebenarnya mau tanya-tanya nih, tadi yang penyakit sebelum break ya dok, ada beberapa pertanyaan. Masih banyak selain itu. Masih banyak, ya makanya masih banyak. Hipertensi kan hanya one of them-nya gitu. Nah, ini gimana nih dok? Sekalian aja deh berarti sama pertanyaan saya. Penyakit apa aja kan tadi ada komplikasinya. Maksudnya pembengkakan jantung kan komplikasi dari beberapa riwayat penyakit. Nah gimana tuh dok? Oke, jadi sekalian menjawab pertanyaannya bagaimana menghilangkan sesak nafasnya. Jadi kalau kita bicara sesak nafasnya memang karena jantung, karena penyakit gula dan hipertensi sudah menjadi komplikasi, biasanya kalau kita berobat ke dokter itu akan diberikan obat. Kalau memang dia masalahnya ternyata sesak nafas karena masalah jantung tadi. Itu biasanya kita dikasih obat yang jenisnya namanya diuretik. Diuretik itu adalah obat-obatan yang bisa mengeluarkan cairan, dipaksa keluar lewat kencing. Ya, jadi begitu cairan keluar banyak dari tubuh, kan tadi masalahnya pompa jantung, lambat. Kalau lambat berarti sirkulasi cairannya melambat. Bengkak di paru, di kaki yang tadi bisa di hati, bisa di perut. Itu dikeluarkan secara paksa lewat kencing. Begitu cairannya keluar, sesak nafasnya bisa berkurang. Nah kalau untuk di rumah, berarti yang bisa kita lakukan itu kan kita nggak ada obat-obatan, nggak tahu harus minum obat apa. Yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan UMU namanya. Ukur, minum, dan urin. Ukur, minum, dan urin. Ya, UMU? UMU namanya kita bilang. Ukur, minum, dan urin. Ukur berapa minum dan urinnya. Terus kita biasanya tampung 24 jam. Lihat berapa urin yang keluar. Kalau misalkan kita minum 2 liter tapi urin keluar cuma 1000, berarti di badan ada sisa 1 liter. Ya, belum lagi kita harus hitung jumlah keluar dari keringat, dari nafas ya, dari bicara, itu kan ada uapnya yang kita nggak hitung. Kita biasanya menganggap 10 cc per kilogram berat badan atau biasanya saya tembak 500 aja lah. Jadi masih ada sisa 500 numpuk di dalam badan. Itulah kenapa kalau kita tidak ukur jumlah minum kita, seakan-akan kita ada cairan yang berlebih di dalam tubuh dan itu bisa menyebabkan sesak nafas. Jadi pengukuran dilakukan mandiri di rumah. Dan kedua, mengurangi jumlah asupan garam. Kenapa garam? Ya karena kalau kita tahu garam itu kalau kita taruh mengikat air. Wow. Jadi kalau jumlah yang kita makan gurihnya banyak, garamnya banyak, melebihi 3 gram atau 1 sendok teh sehari, termasuk micin ya. Wah, itu jumlahnya sangat sedikit dong. Karena kayak konsumsi kita jauh lebih banyak dari itu. Gitu. Ya kayak garam itu bukan garam yang putih doang ya, bukan garam dapur, tapi macam-macam kita masakan dengan berbagai macam bumbu. Itu kan rasanya gurih. Yes. Nah itu akan menyebabkan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh itu akan tertahan lebih banyak. Jadi mungkin tata laksana mudahnya di kita itu adalah menjaga asupan garam dan kemudian mengukur minum dan urinnya. Nanti berobat ke dokter itu akan dibantu dengan penggunaan obat penguras cairan tadi, diuretik. Nah, baru sesaknya perbaikan biasanya. Tapi kita harus evaluasi juga ini konteksnya apa, ada infeksi atau enggak. Karena infeksi ya, masalah radang paru pada orang diabetes kan mudah sekali, itu bisa bikin sesak nafas. Dan obatnya bukan penguras cairan tapi antibiotik gitu ya. Kan infeksi gitu misalnya. Berarti UMU tadi ya, UMU. Nah, itu harus diukur ya. Dok, tapi mungkin gini, oke kalau sifatnya diuretik, tapi saya takut dok minum obat, saya minum kopi deh, kan kopi juga diuretik gitu dok. Bisa nggak menstimulat itu? Atau tetap harus pakai obat? Biasanya kekuatannya kurang, ya mungkin dia ada efek diuretik, tapi nggak sekuat obat. Kemudian minum kopi kan nambah cairan. Oh iya. Volumenya jauh lebih banyak, kalau obat cuma 1 ampul, 1 tablet. Jadi ya yang masuk juga tambah banyak gitu ya. Tadi untuk menjawab satu lagi yang ada penyakit lain nggak sih yang bisa bikin pembengkakan jantung ya.
hipertensi, gula, ya masalah kolesterol itu udah jadi temennya juga. Ya, kemudian sebenarnya yang lebih jarang, contohnya infeksi ya, miokarditis. Dulu pas COVID ya itu merusak jantung, itu lama-lama bisa bikin pembengkakan jantung ya, infeksi virus. Terus juga masalah genetik yang tadi disebutkan juga bisa menyebabkan pembengkakan jantung. Terus masalah lain juga yang kita jarang bahas tapi mungkin angkanya jarang ya. Itu adalah autoimun. Itu juga bisa menyebabkan pembengkakan jantung ya. Penyakit-penyakit tertentu yang sifatnya merusak saraf ya, neurodegeneratif, autoimun seperti yang menyerang saraf itu bisa juga membuat jantung menjadi lemah dan bengkak. Atau misalnya yang lain infeksi dari gigi nih. Ya, dari kulit kita bilangnya masalah endokarditis, radang dalam jantung. Itu biasanya di usia muda terjadinya, 15, 20 tahun. Kemudian pasiennya itu ada masalah katup di situ jadinya. Infeksi di dalam katup dan bagian dalam jantung. Kalau katupnya bermasalah, alirannya kan nggak bagus. Akhirnya jantungnya bengkak, jadi juga. Nah itu yang sering kita nggak tahu ya, ternyata kuman-kuman yang kita biarkan di gigi, di saluran tenggorokan pada usia muda, itu bisa merusak katup jantung. Dan itu akibatnya adalah pembengkakan jantung, malah membutuhkan operasi untuk menyembuhkan gejalanya. Kalau katup itu bawaan atau karena didapat ya? Ada yang bawaan, tapi kalau yang karena infeksi berarti didapat. Nah itu yang jarang orang bahas dan ketahui, hati-hati masalah gigi dan infeksi kulit atau saluran nafas itu tidak boleh diremehkan. Apalagi kalau penyebabnya sudah ke arah kuman. Pada anak-anak terutama. Pada anak-anak terutama ya. Nah ini jadi perhatian banyak orang tua ya dok? Ya itu bisa bikin pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung. Oke dok, kayak tadi kita bahas kayak yang beberapa penyakit metabolik ataupun kayak ya diabetes lah, terus hipertensi dan lain-lain. Tadi kan tuh bestian semua tuh gitu ya. Itu temenan baik semua kayaknya. Kalau ini hubungannya kayak kolesterol lah apa segala macam kayaknya saling terkait menjadi satu gitu ya. Nah kalau katakanlah orang dengan riwayat diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Oke, berisiko pembengkakan jantung. Apakah berlaku pada semua pasien ini atau sebenarnya hanya pasien-pasien yang quote-unquote nggak disiplin? Dalam artian kayak gula darah tidak terkontrol, tekanan darah tingginya juga nggak terkontrol, suka makan garam dan lain sebagainya. So akan lebih aman ketika orang ini, oh iya dia ada diabetes sih dok, tapi gula darahnya terkontrol, ini tensinya terkontrol, itu gimana? Ya betul, jadi walaupun sudah punya penyakit yang bisa menyebabkan masalah pembengkakan jantung, kalau dikendalikan dengan baik, komplikasi itu bisa terhindar. Jadi sebelum jantungnya bengkak, dia udah intervensi duluan. Jadi harusnya dari diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan penyakit-penyakit lainnya dibiarkan sama dia akhirnya bengkak. Nah ini dia disiplin, dia bagus, dia jaga, akhirnya dia cut. Jadi harusnya ini menyebabkan gagal jantung dan pembengkakan jantung, ini nggak terjadi. Itu emang harusnya kita harapkan pasien tuh sadar. Dialah yang harusnya bisa memutus itu dengan membawa dirinya berobat, mendisiplinkan pola hidup, supaya dia nggak jadi komplikasi. Kalau udah jadi komplikasi ya yang rusak ya sudah, yang tersisa dijaga. Kan sayang, fakta mencengangkan lagi selanjutnya setelah dia disiplin nih dok ya. Oke, sekarang gula darahnya dikontrol deh dengan baik, tensi dan lain sebagainya, kolesterol. Oke, sekarang dok saya minum obat gitu ya untuk mengontrol gula darah, tensi, kolesterol dan lain sebagainya. Once mereka ada di titik kayak dok semuanya aman, so I stop drinking the medicine gitu. Itu gimana dok? Ya jadi yang kita lupa adalah sifat penyakitnya. Kalau tadi saya sebut kronik, dan ini biasanya penyakitnya ada terus. Diabetes kita tahu nggak sembuh, pernah kita bahas. Hipertensi kita bawa sampai akhir hayat, ya kan. Terus usia nggak balik. Oke, jadi kalau sifat penyakitnya atau faktor risikonya ini permanen, berarti obatnya harus mendampingi faktor risikonya. Jadi kalau mau bilang lifetime ya? Iya, jadi kalau kita bilang udahlah nggak usah minum obat lagi, masalahnya gulanya hilang nggak? Kalau nggak hilang ya kita butuh. Jadi kita harus bersahabat sama obatnya dan kita bilang bahwa yang namanya obat-obatan, perubahan gaya hidup itu adalah kebutuhan, bukan ketergantungan dan tidak menyebabkan ya tadi ketergantungan gitu. Kan orang takutnya itu ya, rusak ginjal. Minum obat untuk Anda yang punya riwayat beberapa penyakit tadi itu bukan ketergantungan, tapi itu kebutuhan. Itu poinnya ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehat.
Baik, dan masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pembengkakan jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Akbar Budi Antono SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke, Dok. Kalau terjadi pembengkakan, ibarat kata kalau kayak di kaki atau tangan kita bengkak kan kayak mungkin ada biru-birunya, ada merahnya dan lain sebagainya. Otomatis kan ada rasa nyeri-nyerinya gitu ya. Nah kalau di jantung terjadi pembengkakan, secara otomatis dia akan mengganggu kinerja jantung dan akan berefek ke seluruh tubuh dong, atau gimana? Betul sekali. Jantung itu tugasnya tadi udah dijelaskan paling awal, memompa darah. Betul. Darah itu isinya juga cuma bukan yang merah-merah aja ya, tapi ada protein, ada zat imunoglobulin, ada zat pembeku darah, terus ada keping darah, ada sel darah putih, ada sel darah merah yang bawa oksigen. Jadi ada nutrisi dan fungsi daya tahan dan hampir semuanya ya komunikasinya lewat darah. Hormon juga komunikasi lewat darah. Jadi kalau itu berkurang ya fungsi itu bisa berkurang semua. Tidak begitu efektif. Ya, jadi gejalanya pasti kalau udah berat bengkak, ya sesak, kemudian sulit tidur tadi ya, bisa juga cepat kembung. Iya karena kan cairannya numpuk ya di perut, numpuk di mana? Di kaki, numpuk di paru, sesak. Jadi pasti akan banyak sekali gejalanya. Orang tuh pasti akan ngerasa kayak kalau agak bengkak akhirnya ke kaki karena dia numpuk cairan, itu beda bengkak sama bengkak biasa orang jatuh gitu ya Dok ya pasti ya? Ya kalau yang ini ya saya sering dapat deskripsi dari pasien tuh kaki terasa berat untuk diangkat dan sepatu nggak muat lagi. Ya karena ukuran kakinya lebih besar dari ukuran kaki aslinya. Nah, itu terisi sama cairan yang menumpuk di bawah. Nah. Itu jangan langsung kepikiran berat badan berlebih gara-gara overmakan ya bisa jadi karena masalah pembengkakan jantung ya. Karena isinya bukan lemak kayak orang mungkin makan obesitas ya, cairan gitu ya Dok ya. Cairan, betul. Nah, itu harus diwaspadai ya. Nah kadang kalau kita ngelihat ada bengkak yang biasa pada kalau kita jatuh trauma gitu Dok, trauma fisik itu kan kayak nanti lama-kelamaan dia akan kempes sendiri. Nah kalau di jantung akankah dia kempes sendiri? Maksudnya ini bersifat sementara atau bisa jadi karena kronik akhirnya jadi malah bisa panjang gitu atau gimana? Betul, bisa jadi panjang. Jadi kalau masalah jantungnya tidak diselesaikan, tidak diberikan obat tadi ya seperti diuretik itu nggak kempes. Jadi dia akan kempes setelah cairannya dibuang. Jumlah yang keluar dari kencingnya lebih banyak daripada yang masuk ke dalam tubuh, baru dia kering. Baru kakinya kempes, baru keluhannya hilang, sesaknya hilang. Nanti kalau sudah keluar semua, baru kita seimbangkan antara urin yang keluar dengan pemasukan minumnya gitu. Jadi kalau misalkan bengkak karena benjol ya badan secara otomatis akan reaksi radang dulu, setelah radang bagus kempes. Tapi kalau jantung ya harus diintervensi seperti itu. Harus diintervensi ya, karena mungkin case-nya beda sama benjolan biasa gitu ya Dok ya. Nah ketika sudah mulai mengalami tadi ya beberapa gejala klinis yang dirasakan dan kayaknya ini mengarah ke situ ketika orang datang ke dokter kayak pemeriksaannya selain anamnesis juga ada pemeriksaan penunjang kah atau gimana Dok? Ya jadi kita setelah anamnesis kita sebutkan tadi kayak kalau tidur sesak, kalau pakai bantal baru enak, kalau jalan kaki bengkak, cepet kenyang, kembung, nyeri perut. Setelah kita curigai, oh ini kayaknya sih udah gejala gagal jantung akibat pembengkakan. Ya berarti kita nanti biasanya paling simpel ya raba. Ada pembengkakan jantung tuh biasanya, kan jantung suka berdenyut tuh. Ada yang mengetuk di dinding dada. Kalau kita raba dia bergeser biasanya kan di tengah dada tuh. Agak samping kiri dekat puting ya. Kalau laki-laki lebih mudah diikut. Dia akan menyamping dia ke arah ketiak. Nah itu jantungnya udah besar. Kita akan biasanya rekam jantung atau EKG untuk melihat aktivitas listriknya sudah ada pembengkakan ototnya atau tidak. Kemudian arus listriknya seperti apa, sudah ada kelainan irama atau tidak. Kemudian kita biasanya lakukan yang paling simpel itu foto ronsen paru dan ya pokoknya dada lah. Itu akan melihat struktur tulang, paru dan jantungnya sendiri. Ada pembengkakan atau enggak. Ya kalau perlu ya kita untuk melihat dimensi jantungnya melebar ke dalam, menebal ke dalam atau dia melebar keluar itu dengan USG jantung atau ekokardiografi.
Itu yang harus dilakukan ya. Iya. Tapi mungkin akan jadi, nggak tahu dok, nanti kita bahas di segmen selanjutnya sih. Cuman kayak saya kepikiran kalau akhirnya ada kayak detaknya bisa diraba mungkin dari sini pindah ke sini, bagaimana dengan orang-orang dengan riwayat aritmia? Itu yang pertama ya. Terus kedua, bagaimana dengan orang-orang yang punya riwayat obesitas? Kan mungkin agak membelendung tuh dok. Maksudnya itu bisa terukur atau enggak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar pembengkakan jantung bersama dengan Dr. Akbar Budi Antona SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Oke dok, tadi di segmen sebelumnya sempat ya, ketika anamnesis dengan kondisi-kondisi yang tadi dan pemeriksaan penunjang, let's say kayak diraba detak jantungnya gitu ya. Nah, kalau semisal nih ada orang, tadi saya sempat mention, orang dengan riwayat aritmia, gangguan irama jantung gitu ya. Entah dia yang lebih cepat atau yang lebih lambat gitu ya dok ya. Atau orang dengan obesitas, di mana mungkin tubuhnya melat. Ya mungkin kalau orang biasa nggak bisa ngedetect, tapi kalau dokter mungkin bisa gitu ya. Itu gimana dok? Maksudnya kayak ada riwayat-riwayat seperti itu pengaruh nggak dengan pemeriksaan lanjutan setelah anamnesis itu? Iya, jadi kalau misalkan ada beberapa kesulitan ya itu kita bilang. Kegemukan tuh biasanya jadi penyulit untuk dilakukan pemeriksaan, apalagi organ dalam yang mau dicari. Betul. Ya nggak hanya jantung jadi korban, biasanya sulit pemeriksaan daerah perut apalagi. Betul. Oh ini hatinya bengkak nggak ya? Nggak keraba karena saking tebal lemaknya. Betul. Ya, itu biasanya kalau kita misalkan mencurigai udah ini ya arahnya ada masalah jantung nih. Tapi dari pemeriksaan fisik sulit untuk ditentukan. Itu biasanya kita pakai pemeriksaan penunjang tambahan kayak tadi foto ronsen yang pasti tembus gitu. Untuk ngelihat jantung di bawah lapisan kulit, tulang dan dinding dada itu bisa. Jadi ya itu pengaruh untuk interpretasi awal, tapi biasanya itulah peran pemeriksaan penunjang untuk memastikan oh ini ada sih memang kelainan jantungnya seperti itu. Berlaku juga untuk aritmia ya dok ya? Sama, aritmia juga sebenarnya denyut jantungnya kalau misalkan ukuran dadanya masih normal sih kita tetap bisa meraba. Apalagi ya biasanya kita nggak dari situ tapi raba di nadi. Kalau ini udah nggak beraturan ya kita udah bilang ini kayaknya gangguan irama. Yang paling mengkonfirmasi itu kayak pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Itu bisa sih. Jadi emang pemeriksaan fisik itu untuk menapis, oh ini kayaknya kelainan irama, oh ini kayaknya pembengkakan. Tapi kita konfirmasi dengan pemeriksaan penunjang. Oke. Setelah diperiksa dan ditegakkan diagnosis bahwa oke ini pembengkakan jantung, untuk pengobatannya sendiri kan mungkin salah satunya tadi obat yang bersifat diuretik gitu dok. Tapi kalau untuk kayak, oh dok ini kayaknya gradingnya disesuaikan nggak sih dengan tingkat keparahan atau mungkin dimensi dari seberapa besar sih pembengkakan jantung itu sendiri, atau mungkin ini kayaknya pembengkakan jantung berdiri sendiri atau mungkin karena teman-temannya yang lain ya tadi hipertensi dan lain sebagainya, itu treatmentnya beda atau gimana dok? Beda, jelas beda. Kalau misalkan penyebabnya karena masalah paru lah, pasti kita akan tata laksana masalah parunya. Karena paru ini kan tadi bisa misalnya dia pernah infeksi lama, parunya cukup rusak dan akhirnya jantung bebannya tinggi, akhirnya jadi bengkak. Pasti kita akan memberikan obat jantung tapi paru juga harus kita selesaikan. Atau misalnya tadi masalah infeksi ya diselesaikan. Masalah katup, biasanya sih ada standar paket lah obat untuk pembengkakan jantung tuh pasti ada. Itu udah standar kita berikan karena emang itu standar pengobatannya. Tapi penyebabnya itu harus ditata laksana dan itu akan berbeda dari tiap individu. Bisa dengan operasi, bisa dengan obat, bisa dengan intervensi lainnya itu. Kalau ada yang bilang kayak dok saya konservatif dulu dok, jangan obat dulu, itu gimana dok? Masih bisa membantu kah atau enggak? Ya biasanya kalau sudah ada kelainan anatomi ya sama fungsi, itu tubuh butuh bantuan dari luar. Intinya gitu, ini badan sudah minta pertolongan dengan, dia sudah menjerit minta tolong. SOS nih udah. Ya tolong, udah ada sesak nih, udah ada keluhan, dia harus minta bantuan, obat, intervensi, tindakan untuk mengembalikan yang tadinya disfungsi menjadi fungsional kembali. Jadi kalau misalkan ibaratnya kalau dia udah mulai berteriak nih, jalan udah dengan ada banyak gejala, tapi dia bilang konservatif silakan, tapi badan udah minta tolong. Jadi keluhan itu akan terus ada, iya, keluhan itu akan terus ada.
Dan pasti akan menurunkan kualitas hidupnya. Apalagi untuk yang mengalami ya kenyamanan hidup ya, kayak tidurnya sesak dan lain sebagainya, itu kan sangat mengganggu sekali, istirahatnya berkurang, jadi malah nanti merembet kemana-mana. Betul. Nah, kalau untuk kayak yang ada teman-temannya dok hipertensi dan lain sebagainya, itu berarti pengobatannya secara paralel, karena ini kan jadi kayak ini pemicu utamanya sebenarnya ini gitu. Itu bisa paralel atau selesaikan dulu yang ini baru ke jantung atau gimana? Kalau tipe penyakit faktor risiko menyebabkan pembekalan jantung, berarti kita kerjanya itu simultan. Jadi itu diselesaikan secara bersamaan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada beberapa penyakit, ini dulu diselesaikan baru ini contohnya. Ini kasus yang lain ya. Kalau misalnya ada operasi perut misalnya, tapi dia punya penyakit jantung koroner. Tapi penyakit koronernya nggak berbahaya, masih bisa nanti. Tapi perutnya mendesak, ya udah perutnya selesaikan dulu baru jantung misalnya. Soalnya kalau misalkan dia udah pasang ring, harus pakai pengencer darah, nggak bisa itu dia operasi perut kalau bukan yang emergensi. Karena kalau dia operasi perdarahan, itu biasanya terapinya yang bertahap. Tapi kalau jantung dengan faktor risikonya bisa dikerjakan secara simultan. Oke. Jadi bisa dilakukan secara simultan atau secara paralel untuk menghentikan atau mengatasi si faktor risikonya dan kemudian kondisi si jantungnya. Semua pasti akan dikonsultasikan dulu ya dok ya sebelum treatment ya? Betul. Jadi nanti dokter akan mengetahui kondisi si pasien ini ready atau enggak dan memang harus diselesaikan secara bersamaan gitu ya. Oke, terima kasih Dokter Akbar. Hari ini kita banyak membahas, sebenarnya ini kan case yang mungkin orang jarang dengar pembengkakan jantung, tapi ternyata dari beberapa kondisi penyakit yang ada mungkin lebih banyak kayak yang teman-temannya tadi ya dok. Ya betul. Itu yang juga harus diwaspadai ya. Oke, terima kasih dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Jantung Jakarta. Selamat pagi. Sehat juga. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Akbar Budi. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Marlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat jaga kesehatan jantung Anda, makan yang sehat, hindari merokok, dan jangan lupa untuk berolahraga. Tidur yang pulas juga ya. Sampai jumpa.